Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan masih terhubung bersama kami Direktur Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Tadi Anda sampaikan bahwa kampanye Pamungkas hari ini bisa memberikan dua efek ya, efek elektoral dan juga efek soliditas. Nah, bagaimana paslon bisa menjaga dua efek ini di masa injury time, Mas Umam? Ya, Mbak Eva, saya pikir tadi waktu gue kelas masing-masing pihak tentu harus menjaga komunikasi internal, soliditas internal dengan baik. Jadi sekali lagi dalam konteks big mass political campaign, memang bukan hanya kemudian memiliki impact terkait dengan konteks voters mobilization atau messaging and persuasion, tetapi juga menjaga soliditas internal koalisi untuk memberikan stimulus di dalam konteks insentif elektoral masing-masing. Maka yang bisa dilakukan adalah apa yang terjadi di masing-masing kubu, baik kubu 01, kubu 02, 03, harus menjaga momentum kampanye akbar ini sebagai sebuah bentuk dukungan secara optimal bagi mereka untuk melakukan coalition building dalam konteks soliditas menjelang pencoblosan nanti. Dan di saat yang sama, dalam konteks ini, big mass political campaign juga bisa digunakan sebagai sebuah bagian dari sebuah data analytics and targeting. Tentu di fase akhir ini memang per besok itu sudah masuk dalam masa hari tenang. Praktis tanggal 11, 12, 13 adalah hari tenang. Tetapi dalam konteks pertarungan politik yang nyata, hari-hari tenang itu tidak boleh justru masing-masing kontestan, masing-masing pihak berdiam diri, tetapi berbasis pada data analisis dan juga proses targeting ke depan harus bisa dipetakan dengan baik. Mana wilayah yang sudah tergarap dengan optimal, mana wilayah yang belum tergarap secara optimal. Karena praktis berdasarkan data yang kita cermati di Pilpres 2019 yang lalu misalnya, Jawa Timur itu memiliki basis kekuatan DPT yang cukup besar. Tetapi masih ada sekitar 7 juta suara yang tidak tergarap, yang most pro, yang belum tercover dengan baik. Akhirnya kemudian angka itu tidak tergarap secara optimal. Kemudian di Jawa Tengah ada sekitar 6 juta suara yang juga tidak menggunakan hak pilihnya, tidak tergarap oleh paslon manapun. Lalu di Jawa Barat juga ada sekitar 7 juta suara yang tidak tergarap secara optimal, akhirnya tidak menggunakan hak suaranya untuk masuk di Pilpres pada 2019 yang lalu. Artinya apa? Dari basis momentum big mass political campaign ini, seharusnya di fase-fase akhir ini, baik kontestan 01, 02, 03, harus mampu memetakan secara optimal mana wilayah yang sudah digarap secara optimal dan mana yang belum. Nah, wilayah yang belum, yang masih menjadi ruang kosong itu harus segera dilakukan persuasi, harus segera dilakukan proses targeting dengan proses sosialisasi di fase-fase akhir ini untuk meyakinkan bahwa swing voters, undecided voters betul-betul kemudian bisa dijangkau oleh masing-masing pihak untuk kemudian menghadirkan insentif elektoral dalam momen-momen terakhir ini. Memang tentu impact-nya barangkali tidak sekuat pada fase-fase proses open campaign yang terjadi selama ini. Tetapi kalau bisa menghadirkan 1, 2, atau maksimal 3% suara, itu akan memberikan impact yang luar biasa. Baik. Karena 1% suara itu kalau dikonversi dalam DPT 204 juta, maka bisa menghadirkan 2 juta suara. Dan itu impact-nya luar biasa. Demikian Mbak Eva. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.